kembali lagi bersama kami di Tafidu TV, mengambil keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Tadi kita sempat tertunda sejenak untuk istirahat di Soma. Sekarang kita lanjutkan lagi kegiatan kita lomba ceramah babak semifinal. Sebelum itu, kembali lagi saya mengingatkan untuk para peserta dan para penonton sekalian untuk like, komen, share sebanyak-banyaknya yang kepada sosial media masing-masing. Nah, adapun peserta selanjutnya yaitu Jack Van Wijaya dari SMK Al Munawarah. Kepada Jack Van Wijaya, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Summa sholatu wassalamu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji syukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengannya kenikmatan tersebut kita diberikan udaranya yang segar. Maka dari itu, marilah kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat yang ringan di lidah, namun maknanya sangat berarti, yaitu ucapkan alhamdulillah. Dengan mengucapnya alhamdulillah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, adapun tema yang akan saya bawakan yaitu kematian pasti akan datang. Teman-teman dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kekal dan abadi di dunia ini. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita manusia akan kembali kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, setinggi apapun pangkatmu, pasti kita akan merasakan yang namanya mati. Teman-teman dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu pada saat itu malaikat Sakaratul Maut datang menyabut nyawa kita. Dan pemuda ini berkata, "Stop malaikat, aku ingin beribadah dulu kepada Allah. Tidak ada yang namanya menunda kalau kematian. Kalau sudah namanya malaikat maut datang kepada kita, disitulah kita harus menerima yang namanya kematian. Walaupun kita keadaan dalam beribadah, dalam solat pada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, walaupun kita dalam keadaan maksiat, berjudi dan lain sebagainya, maka disitulah malaikat akan mencabut nyawa kita. Teman-teman dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan betapa dahsyatnya Sakaratul Maut.
kuku kita dicabut, ruh kita dikeluarkan dari ubun-ubun, rasanya sakit seperti kambing dikulitin hidup-hidup. Teman-teman dan para pemirsa yang dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita bayangin, yang terbujur kaku itu adalah diri kita. Kita dikelilingi oleh teman-teman kita, dibacakan Yasin, dan Rasul menjelaskan bahwa pada saat itu kita bisa melihat siapa-siapa saja yang mentakziah kita, yang menangisi kita, dan siapa-siapa saja orang terkasih yang berada di sekeliling mayat kita. Pada saat itu kita tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat itu biasanya kita mandi serit sendiri, tapi pada saat itu kita dimandikan oleh orang lain. Biasanya kita memakai pakaian sendiri, memakai pakaian yang bagus, tapi pada saat itu kita memakai pakaian putih, yaitu kain kafan. Biasanya kita tegak untuk melaksanakan sholat sendiri, tapi pada saat itu kita disolatin oleh orang lain. Teman-teman dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu kita diangkat, digotong, dibawa ke tempat yang terkhusus, yaitu kuburan. Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul menjelaskan pada saat itu apabila mayit yang dibawa tersebut adalah mayit yang soleh dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayit itu akan berkata, "Asrini ila baiti, ya Allah, percepat aku ya Allah, percepat aku ke rumahku ya Allah." Dia telah melihat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah melihat kenikmatan yang akan ia dapatkan karena kesolehannya selama di dunia ini. Teman-teman dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sebaliknya, apabila mayit tersebut adalah mayit yang suka berbuat dosa, yang suka berbuat maksiat, mayit tersebut akan berkata, "Aina tajahabu? Mau dibawa kemana aku ini? Berhenti, berhenti." Namun tidak ada satu manusia pun yang bisa mendengar jeritannya tersebut. Ibunya tidak bisa mendengarnya, ayahnya tidak bisa menolongnya, teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa. Terus mayat itu dibawa, sesampainya di kuburan, dimasukkan mayat kita ke dalam kuburan tersebut yang kedalamannya sekitar kurang lebih 2 meter. Disitulah kita terakhir melihat siapa yang menguburkan kita, siapa yang menimpah kita dengan tanah. Setelah itu selesai menguburkan kita, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Tinggallah kita sendiri
yang merasakan kesedihan, ketakutan, kegelisahan untuk mempertanggungjawabkan semua apa-apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Apabila mayit tersebut adalah mayit yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mayit tersebut akan merasakan nyaman dan tidur seperti pengantin. Dan sebaliknya, apabila mayit tersebut banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah penantian ajabnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amalan-amalan ibadah, dan marilah kita banyak bersedekah untuk sebagai amalan-amalan kita nanti. Karena pada saat kita dicabut oleh malaikat maut, semua amalan kita terputus kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian ceramah yang saya sampaikan. Semoga kita bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dari mata turun ke hati, ujung rambut sampai ke kaki, saya Jaya mohon diri. Sampai jumpa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Jackson Wijaya dari SMK Al-Nawarah ingin memberitahukan pada teman-teman untuk membantu saya agar saya bisa lanjut ke babak selanjutnya dengan cara like, komen, dan share. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jackson Wijaya. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentator dari para dewan juri kepada Pak Dawami dan Pak Denny. Kami persilakan. SMK Al-Munawarah ya. Al-Munawarah ini merupakan penampilan kedua dari Jekvan ya. Waktu tadi 10 menit 21 detik. Secara penampilan sudah meyakinkanlah sebagai seorang dai muda ya, dai muda milenial ya, Jekvan ya. Kemudian dari sisi kekuatan vokal juga sudah luar biasa. Tinggal lagi nanti Bapak berharap ya antara
kekuatan vokal juga harus disertai dengan kemampuan kita di dalam menguasai materi ceramah yang mau kita sampaikan, ya. Nanti setelah ini coba dievaluasi lagi, ya. Dievaluasi, tidak hanya di share ya, tidak hanya di share, tetapi coba dipelajari lagi penampilan hari ini. Kemudian bandingkan dengan penampilan yang pertama, ya. Penampilan yang pertama Jevan luar biasa, ya. Nah, coba dievaluasi lagi, dievaluasi yang mana yang terbaik itu dipertahankan dan mana yang dirasa hari ini penampilannya agak was-was, nah, nanti diperbaiki dan Bapak berdoa semoga Jevan bisa tampil untuk babak yang selanjutnya, ya Jevan ya. Jadi perbaiki, nanti dilihat lagi videonya, tidak hanya di share, tapi ini jadikan ini bagian dari pembelajaran yang paling luar biasa lah, Jevan ya. Apalagi mungkin gugup ya di depan kamera itu luar biasa, tapi tak apa-apa lah. Itu untuk materi dan isi nanti akan disampaikan oleh Pak Denny, jadi dipertahankan, mana yang sudah bagus dipertahankan, yang kira-kira kurang nanti dievaluasi lagi ya. Oke, Pak Denny, terima kasih. Baik, untuk Jevan Wijaya ya, dari SMK Al-Nawarah, mungkin hanya sedikit yang saya beri katakanlah ini sebagai masukan. Jadi tentang artikulasi ya, kejelasan dalam membaca ayat tadi saya dengar ada sedikit kullu nafsin ja ya, dia kullu nafsin za'iqatul maut. Kemudian ada juga ayat selanjutnya itu aina tashabun, itu ayat ini ya dalam surah At-Takwir ayat 26. Jadi bukan tashabun. Jadi jangan sampai ada yang salah. Namun selebihnya untuk materinya saya pikir ini juga sangat menguasai ya. Paling bagaimana kita untuk menjiwai dengan gestur tubuh kita itu yang istilahnya juga sangat penting ya istilahnya. Tapi secara penguasaan materi saya pikir cukup bagus. Mudah-mudahan nanti Jevan bisa lanjut ke tahap berikutnya ya. Cukup, terima kasih saya pikir. Terima kasih kepada Dewan Juri. Semoga komentar Dewan Juri saya akan berusaha untuk mengubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kepada para Dewan Juri untuk komentarnya. Dan untuk Jevan Wijaya, tadi dapat saya ambil kesimpulan bahwa kita itu ada 3 yang kita ambil ya, Dek, ya. Ya. Yang pertama itu ada sedekah jariyah, Ya. yang kedua Ilmu yang bermanfaat. yang ketiga doa anak yang soleh. Nah, jikalau para pemirsa merasa Jevan Wijaya ini ada di hati Anda,